Nah, saya ngajak pacar saya itu untuk jadi cerita pacar Pak Heri ini. Iya, nggak apa-apa. Hanya dia pingsan karena kurang makan ya. Itu ada Pingsan di mana? di depan Wisma. Oh, Tapi akhirnya ketolong dan ditanganin dan tanda kutip mungkin ya menghalalkan segala cara ya Machiavellis. Ini bahaya gitu dan itu ibarat jerami kering ya. ya. Bisa dibakar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam penceramah biasanya ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin bercerita. Cerita orang tapi, bukan cerita saya. Dr. Arun Gandhi, seorang intelektual pendidik, cucu dari Mahatma Gandhi. Tidak perlu diperkenalkan lagi siapa ini orangnya. Mahatma Gandhinya maksudnya, bercerita di usia 16 tahun dia tinggal di Afrika Selatan di sebuah desa kecil di perkebunan. Orang tuanya mengurus yayasan yang dibangun oleh Mahatma Gandhi, oleh ayahnya dan kakeknya. Satu ketika, jadi karena itu di sebuah pelosok jadi nggak ada hiburan, sepi gitu ya. Jadi kalau ada peluang-peluang untuk menghibur diri ke kota dan seterusnya itu menyenangkan sekali buat anak-anak. Di usia 16 tahun itu satu hari dia diajak orang tuanya, bapaknya untuk mengantar ke kota. Nyopirin lah gitu kira-kira. Di sebuah konferensi. Lalu karena jarang-jarang ke kota ibunya menitipkan sejumlah tugas belanja dan seterusnya. Bapaknya juga menitipkan beberapa, ini tugasnya ini. Salah satunya nanti sambil nunggu bapak konferensi kamu bawa mobil ke bengkel gitu kira-kira. Oke, terus mereka berangkat sampai di tempat konferensi, bapaknya bilang mobil ke bengkel, kamu mau main kemana terserah, tapi jam 5 kita ketemu di sini dan kita pulang bersama. Udah tuh dia bawa mobilnya ke bengkel, dia tunggu agak lama, bisa kali nih nonton dulu ada bioskop gitu kan. Nah dia nonton film, dan kalau nonton kan nggak berasa tuh waktunya. Ketika dia sadar, dia lihat jam, sudah jam 17.30. Setengah jam lewat dari janji dia ketemu dengan ayahnya. Dia setengah melompat, kemudian lari ke bengkel, beres-beres, lalu bayar, jemput bapaknya. Bapaknya menunggu tuh, sudah duduk di depan gedung konferensi. Kenapa kamu terlambat gitu, kata bapaknya dengan lembut ya. Ini cucunya, anaknya Gandhi loh. Jadi Gandhi itu terkenal dengan perlawanan sipil tanpa kekerasan ya. Karena nggak enak terus dia bilang, ini tadi bengkelnya lama gitu. Dia nggak tahu kalau bapaknya itu sebenarnya sudah menghubungi bengkel dan tahu sudah dari tadi itu selesai gitu. Terus kata bapaknya, sepertinya ada yang salah dengan caraku mendidik kamu. Sampai kamu tidak berani untuk menyampaikan secara jujur apa yang kamu lakukan. Gitu. Untuk menghukum bapak sendiri karena kesalahan ini, sambil memikirkan di mana letak kesalahannya dan apa yang bisa bapak lakukan. Bapak mau berjalan kaki ke rumah, terserah kamu mau duluan atau ikut di belakang. Gitu. Jadi itu perjalanan sekitar 28 km. Dengan jalanan yang tidak rata, dia berjalan kaki dengan pakaian lengkap konferensi, pakai jas gitu misalnya. Berjalan kaki dan anaknya karena tidak tega dia ikut dari belakang. Sudah semakin malam kan. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak nyetir dengan pelan-pelan melihat bapaknya berjalan karena dia sudah melakukan kebohongan. Kisah itu adalah kisah tentang pendidikan tanpa kekerasan. Betapa itu bisa mengubah seseorang sedemikian dahsyat. Diingat dan dibagikan oleh Dr. Arun Gandhi dimanapun ketika dia berbicara di forum-forum pendidikan. Oke, teman-teman, selamat datang di Tangga Merah, ruang perbincangan kita untuk belajar kepada orang-orang tentang bagaimana naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas, tetap jernih dan tetap waras. Hari ini, kenapa saya mengambil
cerita inspiratif itu karena saya akan bertemu dengan seorang pendidik, dengan seorang dosen dalam jabatan yang prestisius dan strategis di Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini adalah dekan FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Heri Herdiawanto. Apa kabar Pak Heri? Saya biasanya manggil Kang Heri. Siap. Sunda vibe ya, seperti Pak Rektor. Ya. Sehat-sehat ya Kang Heri? Sehat, alhamdulillah. Kang Nanang juga, semoga sehat. Itu cerita tadi kalau menurut Kang Heri gimana? Luar biasa inspiring ya. Karena kita itu kan suka dikasih tahu ya oleh guru-guru kita bahwa pengalaman terbaik pengalaman adalah guru yang terbaik. Tadi adalah sekilas ya, sepotong atau sepenggal cerita yang memberikan satu insight pada kita bahwa mencapai sesuatu itu tidak mudah. Lalu ada manfaat yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup orang. Dan itu orang bijak harus begitu. Oh. Ya, bagaimana ini FISIP sekarang? Ya. Ini saya mau nanya sebagai dekan. Baik. Kondisinya gimana nih? Apa kabarnya FISIP? Betul. Jawaban moderatnya baik-baik saja. Tapi saya orang yang sering resah terhadap sesuatu yang sedang berjalan. Karena kita hidup itu saya punya dua kata kunci ya, progres dan perubahan. Oh, iya. Perubahan itu pasti berjalan terus. Tapi perubahan itu kan bisa naik bisa turun. Nah, kalau progres itu pasti naik. Harapan saya kepada keluarga besar FISIP itu ya progres terus gitu. Oh. Nah, sebagai dekan yang jelas mempunyai amanah besar dan berat ya, tetapi saya harus coba terus dengan tagline-nya adalah kolaborasi ya untuk FISIP ini. Jadi selama kita dari setiap pemangku kepentingan di FISIP, baik dosen, mahasiswa, terus jajaran sekretariat itu kolaboratif, saya optimis FISIP akan terus progres. Oh, oke. Jadi UI itu FISIP prodinya dua ya, ada hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Mau nambah lagi Pak? Kalau mau progres harus nambah dong. Iya betul. Nah, nambah prodi. Kita udah ikhtiar di awal saya jabatan itu menawarkan tentang pembentukan prodi baru yaitu politik. Fokusnya kepada pemikiran politik Islam sama ke pemerintahan. Baik. Tetapi di tataran regulasi ada moratorium. Sehingga saya mundur selangkah, tetapi tetap saya persiapkan. Jadi diam-diam saya sedang persiapan itu. Insya Allah ke depan waktunya tiba saya akan launching itu. Karena timnya sudah ada sebetulnya di teman-teman HI terutama ya gitu. Sedangkan untuk progres yang saya maksud di Ilkom itu sudah ada magister. Karena waktu kepemimpinan Bude Irwa, pendahulu saya itu sudah dirintis dan gongnya pas saya awal menjabat itu. Iya. Jadi itu saya pikir satu progres capaian kita bersama untuk prodi. Jadi ada 3 sekarang. Yang satu magister, yang satunya Ilkom, yang satunya adalah HI. Diaminkan ya umat ya. Amin. Mohon doanya. Iya. Oke. Sebelum jauh ke situ, sebelum kita ngomongin lagi soal kampus, soal FISIP dan lain sebagainya. Ini di waktu yang singkat ini kita mau ngorek-ngorek masa lalu dulu. Saya kalau baca CV-nya Kang Heri itu, beasiswanya banyak juga ya dulu. Alhamdulillah. Itu nyari beasiswa itu apa ya? Nyari beasiswa itu rajin, sebegitu rajinnya kah? Terus kenapa gitu? Oh baik, ya ini menarik. Saya orang yang suka introspeksi diri. Ketika saya melangkah ke Jakarta itu, jujur aja kan saya anak PNS ya, pegawai negeri yang gajinya kecil. Bapak PNS? Ibu. Oh ibu, Bapak? Kalau bapak pedagang kecil lah gitu. Oh. Yang penghasilannya tidak pasti. Dan saya berangkat itu sebetulnya... Kecilnya itu semana? Ya, relatif lah. Tapi kita syukuri kan. Jadi saya berangkat dari desa kecil, tepatnya di Kuningan, Jawa Barat. Oke. Waktu itu saya daftar tuh 2 kali Mananang. Jadi waktu dulu ada UMPTN ya. Iya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri, saya sempat masuk Unpad, tetapi nggak saya ambil karena kakak juga bareng. Sedang ongoing di sekolah perawat ya di Totogan Pasteur itu PPNI ya. Akhirnya saya diminta udah pilihannya kamu biaya sendiri atau mundur dulu gantian. Akhirnya saya ngalah merantau ke Jawa Tengah. Nah di situ saya akhirnya merenung ya karena juga berpikir saya harus tetap sekolah. Nah mungkin sekilas tahun saya di Jawa Tengah kan ada juga di CV saya di sana kursus dagang gitu. Nah, tapi saya punya niat tahun berikutnya. Dagang apa di sana? Ya dagang pakaian, dagang barang-barang kelontong itu. Ya.
Nah, karena ada mbah angkat ya di Kutoarjo, di Purworejo kabupatennya. Tapi orang Kuningan memang lumayan ya, Iya, suka sense bisnisnya, Iya, dagang-dagang gitu ya. Makanya ayah saya ada pedagang. Oh, Nah, akhirnya saya di tahun 93 daftar lagi, dapat waktu itu kan saya jurusannya IPA, boleh IPC kan? iya. 3 prodi pilihan. Akhirnya saya masuk ke PPKN UNJ, PIS ya. Oh. Nah, di oke. situ saya nggak punya kosan, nggak punya apa gitu. Maka saya harus jadi aktivis supaya bisa nebeng, tanda kutip, kan di kampus boleh nginep Ya, dulu. punya kosan berat sih, Pak. Berat ya. Oh, berat, mahal kosan. Iya. Terus Kalau ngekos murah. betul. Nah, karena pergaulan di organisasi ada peluang beasiswa. Oke. Dan karena kita inner circle-nya di ring aktivis duluan dapat kan? Oh, Saya harus capai IPK sekian, 3 koma, saya daftar. Akhirnya tadi, ya saya akui aja ada mungkin karena relasi juga dan karena Iya. kemampuan kita kan. iya betul. Saya ikut seleksi, bahkan dapat 2 waktu itu. Cuma yang satu saya mundur karena tahu diri lah ada juga yang lebih butuh kan. Akhirnya saya ambil Super Semar waktu S1. Oh, oke. Nah, singkat cerita setelah lulus di sana saya ngajar kan. Saya dulunya guru di lab school dulu, Iya. magang, lalu pindah ke Al-Azhar sini sebagai guru tetap 14 Oke, tahun. Oke. Lalu saya S2 karena saya merasa juga tadi orang yang suka gelisah kalau dengan kemapanan kan. Akhirnya saya ingin sekolah lagi, walaupun sempat ditanya di S1 itu udah cukup jadi guru. Iya. Untuk apa ada S2 kan? Tapi saya tetap maksa di sela-sela saya ngajar, saya habis jam 2 selesai kan di sini, saya kuliah di kebetulan diterima di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Magister ya. Oh, oke, di oke. Salemba. Jadi itu Ya. beasiswa itu ini ya. Jadi beasiswa itu kayak semacam bukan hanya sekedar karena memang ini butuh nih buat Iya, betul. nambel-nambel makan segala macam, Betul, betul. tapi juga bisa naikin reputasi juga kan? Reputasi juga, betul. Sebagai mahasiswa yang kayaknya pinter nih anak itu dapat beasiswa soalnya gitu Ya, ya. salah satunya betul. Ya, bisa dapat gampang dapat cewek juga ya. Tapi pernah nggak itu Efek duit gampang. beasiswa dipakai untuk yang bukan Peruntukannya. belajar, misalnya nonton gitu. Oh ya, saya punya cerita lucu itu. Jadi beasiswa kan 300.000 waktu itu. Harus lucu nih. Iya, SPP 150. Iya. Nah, saya ngajak pacar saya itu untuk jadi cerita pacar Pak Heri ini. Iya nggak apa-apa. Ya, pulang gitu ya, ke kampungnya bakar ikan gitu ya. Iya. Nah, jadi itu mertua tuh senang, kok ini masih mahasiswa, sudah bisa nraktir segala macam. Iya. Padahal uang beasiswa. Ah. Tapi bulan berikutnya pusing, waduh. Kayak Itu gitu. pertanyaan saya sampaikan karena hampir rata-rata penerima beasiswa pernah menggunakan uangnya untuk hal-hal semacam itu. Iya, iya. Sesusah-susahnya pun dipakai untuk Dipakai. traktir, pamer dan seterusnya. Oke, Siap. tadi Pak Heri dulunya ya, karirnya dimulai dari guru ya, Guru, betul, saya guru. dari guru. Kan suasananya beda tentu saja ya ngajar Ah, siswa dengan mahasiswa. Kalau betul. mau dibedakan itu secara singkat apa sih bedanya? Tuntutan dan tantangannya. Tuntutannya paling tidak kalau saya ngajar SMA, saya tidak perlu banyak baca buku dulu. Oke. Tapi kalau mahasiswa saya harus semalam itu minimal 3 buku saya baca, saya review gitu. Oh, Nah itu satu. Terus tantangannya adalah dinamika di kelas. Respon baliknya itu kan nggak diduga-duga, mahasiswa tuh pintar-pintar, termasuk anak FISIP ini. Kebetulan saya di Prodi Ilkom 2006-2014, lalu di HI 2014 sampai sekarang. Itu saya merasakan sekali bagaimana di kelas itu ada tantangan tersendiri dan itu saya nikmatin. tapi kalau Iya. di sekolah itu harus banyak ini ya Pak, interaksinya harus banyak games gitu-gitu ya. Betul, ya. Jadi variatif ya. Variatif Membuat senang dulu, konten Membuat belakangan. senang ya, oh. Senang dan anak betah di kelas. Gitu. Jadi saya punya games yang sederhana yang biasanya dipakai itu. Saya nggak tahu Pak Heri pernah pakai atau enggak. Iya. Produsernya melotot-melotot ke saya. saya mau Pak Heri menjawab apa namanya, kalau ada kata yang saya sebut, Iya. lawan katanya apa gitu. Waduh, akronim ya. Serius nih Pak Bu produser, boleh ya? Kalau tinggi, Rendah, keluar, masuk, bagus, jelek, salah, benar. lulus ya. Lulus. Lulus ya. Deg-degan saya. Diuji. Saya nadanya kurang bagus, jadi saya bilang harusnya salah. Oh gitu. Harusnya salah itu. Benar. Tapi Pak Heri bingung, kalau salah ya benar. Oh gitu. Saya nggak mau bikin Pak Heri malu, jadi saya udahlah Siap. biar bener lah jawabnya gitu. Iya deh. Alhamdulillah. Oke,
Ini saya kabar burung aja, meskipun burung nggak pernah benar-benar mengabarkan. Sebenarnya guru swasta di Jakarta tuh, terutama sekolah-sekolah elit. Iya. Maaf ya, penghasilannya sebenarnya jauh lebih oke katanya dibanding dosen. Bener apa enggak itu? Saya bilang ya. Secara umum. Untuk Al-Azhar. Saya kan nanya yang berpengalaman. Iya, iya. Ada sebutannya PNS plus malah. Oh gitu. Ya, jadi guru swasta khususnya untuk Al-Azhar tuh PNS plus. Terus ngapain repot-repot mau jadi dosen? Harus kuliah lagi, harus bikin jurnal, harus ngapain gitu? Idealisme. Oh, apa idealismenya Pak Heri? Saya dari kampung itu sempat punya guru ya, namanya Kiai Muslim. Di Kuningan? Di Kuningan dan di Jawa Tengah tadi. Kiai Mukmin, guru saya itu 2. Dia bilang, bedanya orang punya ilmu, kita dijaga oleh ilmu. Tapi kalau kita punya harta, harta dijaga oleh kita. Betul. Itu selalu terngiang-ngiang. Dan saya punya idealisme itu, jadi saya tertantang. Dan rasa, tadi mungkin background aktivis, maaf, di SMA nggak puas saya, hanya bisa bentuk OSIS, MPK gitu ya. Tapi saya hanya membuat organisasi sebatas itu, tapi tidak bisa keluar kan. Maka saya punya harapan, ingin juga menularkan pengalaman saya yang sedikit, untuk ke dunia kemahasiswaan kan, sehingga saya harus ke seiring dengan waktu ternyata kan ada pendirian kampus di sini 2000 itu. Saya sering ngelihat nih, waduh ini logonya udah jadi, dan di sebelah kan pernah ada kampus UAI kan di aula itu. Iya. Itu tempat kami sholat diambil alih fungsi jadi kelas UAI kan. Waktu awal-awal iya. Jadi saya sedikitnya sudah interaksi ngobrol dengan dosen-dosen. Enak juga ya jadi dosen. Keleluasan waktunya itu. Nah, itu motivasi juga. Jadi nyambung tuh idealisme sama kondisi interaksi ya. Iya. Berkesan juga ya guru-guru itu berkesan. Termasuk di. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal Kuningan, iya. Setahu saya ya, katanya kurban sapi dari Kuningan tuh nggak boleh ya? Oh iya, karena keras. Oh keras ya. Oh, iya. Pinter. Pak Heri yang pinter. Aduh. Ini bukan soal Kuningan, ini kayaknya saya butuh kopi supaya jok-jok saya nggak ketebak. Tebakan saya nggak ketebak. Nggak ketebak ya. Nggak, tapi nggak ada lagi tebakan misalnya. Siap. Makasih Pak Ipul. Pak Andre yang sebentar lagi nikah. Amin. Masuk YouTube loh. Didoain. Ngopi dulu Pak Heri. Siap. Ya, izin ya. Iya, silakan. Bismillah. Ini dibunyiin nggak sih? Nggak sopan kalau dibunyiin. Pak Heri S3 di UI ya? Di UI juga. Disertasinya apa Pak Heri? Disertasinya tentang Islam dan Negara, studi pemikiran Hamka tentang demokrasi dan dasar negara. Oke. Betul. Ya. Pak Heri itu suka ngomong demokrasi takwa ya? Betul. Apa itu? Nah, ini yang menarik ya, bahwa kita sebagai negara bangsa ya, sudah declare sistem politiknya kan demokrasi. Nah, tetapi dalam fakta di lapangan demokrasi kita sering mengalami naik turun ya, pasang surut. Misalnya di era Orde Lama dilabelin otoriter, itu kan lawan demokrasi. Di zaman Pak Harto Orde Baru di otoriter gitu ya. Sehingga apa formula demokrasi untuk negara ini gitu ya. Sehingga saya mencoba literasi, baca-baca buku, ternyata ada tawaran alternatif bahwa demokrasi itu kan sangat barat, orientasinya barat ya, yang sekuler itu. Dari Buya Hamka? Iya, saya mengkaji Buya Hamka. Sebelum ke sana, hanya saya punya bacaan-bacaan misalnya dari Al-Maududi tentang teodemokrasi ya. Lalu dari Natsir, teistik demokrasi. Amin Rais dan Cak Nur pernah menerapkan demokrasi religius. Saya ingin mencoba yang lain kan. Kalau di disertasi kan harus ada novelty, kebaruan. Hanya saya membaca buku-buku Hamka, Hamka. Novelty Pak? Novelty ya. Ya, orang Sunda bisa nyebut V. Iya, lanjut. Sama soalnya kita. Betul. Jadi akhirnya saya menemukan satu kata kunci takwa. Wah, ini menarik sih. Jadi Hamka itu pernah menyodorkan satu konsep demokrasi takwa. Kenapa? Karena ada resistensi kalau disebut demokrasi Islam gitu. Kayak Rashid Ridho kan. Itu langsung orang resisten kan. Demokrasi religiusnya apa nih? Nah, ternyata ada diksi yang menarik, demokrasi takwa. Itu adalah kebaruan dan novelty yang saya tawarkan di disertasi saya itu. Dan ini tidak lepas dari tesis saya. Jadi saya nyambung waktu S2 saya dapat beasiswa dari DEPA gitu. Kan harus ada proposalnya terlinked ya ke topik-topik keagamaan. Ya udah, saya juga dari situ tentang Hamka juga. Cuma tentang dasar negara Islam.
Jadi saya demokrasinya demokrasi takwa, lalu payungnya itu tentang siasah ya. Nah, Pak Nanang kan latar belakangnya UIN pasti lebih paham. IAIN saya. IAIN ya. Sekarang UIN ya. Sekarang UIN. IAIN ya. Institut Agama Islam ya. Institut Agama Islam. Insya Allah saya Islamnya turunan. Iya. Itu sih Pak Nanang yang saya insya Allah menjadi temuan ya untuk bisa mungkin disebarkan. Saya rencana buat buku juga tapi belum kesampaian. Apa mau bikin buku apa? Tentang tadi kalau judul besarnya kan dari disertasi. Disertasi itu saya akan potong-potong, akan saya buat tarik benang merahnya untuk itu tadi demokrasi takwa itu. Ayolah dibikin lah. Iya, saya siap. bantu. Oh siap. Bantu doa. karena politik ya, ya relatif menguasai isu-isu politik lah. Ini ngobrol ini aja sebenarnya. Akan seperti apa pertarungan di dunia politik 2024 ini? 24 ya. Berarti ini bicara prediktif ya. Ya, prediksi. Ya, harapan kita semua sih berlangsungnya soft gitu ya, tenang, damai gitu harapannya. Atau dalam istilah Bawaslu ya, karena saya di Bawaslu itu yang namanya pemilu itu kalau bisa mari awasi pemilu bersama rakyat, tegakkan keadilan pemilu bersama Bawaslu atau penyelenggara. Jadi saya lihat ada 3 komponen di sini, peserta pemilu, ya kan, lalu pengawas pemilu sama rakyat. Nah, kalau 3-tiganya itu sebagai pemangku kepentingan berjalan selaras, lalu rujukannya konstitusi dan konsekuen, insya Allah 2024 itu jalan sebagaimana harapan kita. Tapi kalau sudah diwarnai dengan kecurangan, ya, dengan pelanggaran, dengan saling menjatuhkan, bukan musyawarah mufakat lagi sebagaimana sila keempat ya, tetapi kepentingan yang yang dominan. Karena kalau saya baca ada 3 kepentingan nih dalam konteks politik 2024. Yang ingin mempertahankan kekuasaan, incumbent, yang ingin merebut kekuasaan, dan yang ingin mencari kekuasaan. Apa bedanya? Kalau yang mempertahankan yang ongoing kan pengen lagi gitu. Bisa dalam konteks orangnya atau mungkin gerbongnya, penerusnya. Yang kedua yang ingin merebut. Yang merebut itu dulu sudah pernah, ingin lagi. Yang mencari yang belum sama sekali gitu ya. Mungkin ada tokoh-tokoh publik yang sekarang ikut di caleg ya. Atau mungkin di nanti pilkada kan. Selebihnya adalah rakyat ya. Rakyat, betul itu. Yang harus memilih dan disuguhi poster-poster, baliho, billboard, gambar-gambar sekarang banyak di mana-mana. Betul. Para pencari kerja, Hongga ya. Iya, job seeker ya. Iya. Kalau dilihat sekarang ya, kira-kira secara umum aja, potensi-potensi pelanggarannya seperti apa ya? Apa akan turun dari pemilu lalu atau gimana? Kalau gejalanya gitu. Betul. Pak Nanang tadi bagus mencoba membandingkan ya. Iya. 2019 sama 2024. Karena kan kita tadi belajar dari pengalaman. Kalau pengalaman 2019 dan sebelumnya, ini kan pemilu ke-13 ya. Ke-13. 2019 itu yang ke-12, lalu 2014, 2009, 2004, 99 ya. 97 dan sampai 71 itu dan 55 kan. Ini yang ke-13. Fenomenanya pasti akan berulang. Contohnya politik uang, ini pasti masih gitu kan. Lalu saling jegal menjegal masih ada. Ya. Makanya kembali kepada tadi komitmen penyelenggara pemilu, pemantau pemilu dan peserta pemilu serta rakyat itu. Jadi saya melihat ada bahkan lebih panas mungkin ya dari 2019. Ini prediksi kan. Ketika yang sekarang sudah ada. Boleh ya masuk ke capres ya? Boleh. Ada 3 orang kan, di situ ada Anies. Kalau bahaya nanti kita edit. Ada Ganjar, sama ada satu lagi Prabowo ya. Prabowo. Ini merupakan satu hal yang menarik sebagai anak bangsa ya, itu hak mereka kan. Ya. Tetapi ketika masuk kepada gerbong, kepada kendaraan politik, di situ mulai ramai gitu. Karena tadi yang ingin mempertahankan, ingin jalan terus, sandungan-sandungan yang potensial pasti disingkirkan kan gitu. Kalau caranya konstitusional dan etika politiknya dijaga, itu no problem. Tapi ketika itu dirusak, tidak komit ya, bahkan tanda kutip mungkin ya menghalalkan segala cara ya, Machiavellis, ini bahaya gitu. Dan itu ibarat jerami kering ya, bisa dibakar dan itu yang kita khawatirkan ya. Saya itu nunggu calon presiden yang namanya Asep gitu. Oh iya. Belum ada ya? Amin. Amin. Atau Pak Nanang lah.
Jangan, agak kurang pantas ya. Kurang Asep, kan ada Asep sedunia gitu. Asep sedunia, jadi ya. lebih inilah ya, lebih Eye enggak lah. catching ya. Kepanjangan ngomong itu nanti. Iya, iya, iya. Nggak enak. Betul, Ya, tapi pertarungannya kayaknya bakal panas ya Pak Heri. Saya memprediksi panas ya. Tapi juga bisa kebalikannya. Kenapa? Ini analisis saja ya. Ketika misalnya dari 3 jadi 2 gitu ya. Itu berarti kan sebetulnya sama saja. Iya. Iya. Jadi udah itu hanya masalah istilahnya kayak model dalam pertandingan final bulu tangkis ya, atau All Indonesia Final gitu. Siapapun tetap pemenangnya ya. Ya, ya. Indonesia Ya. itulah. Saya punya satu hal ya. Iya. Dalam konteks sebagai orang Bawaslu juga ya, kira-kira begitu ya. Iya, direkrut jadi tim sel. Ya itu bentuk pengabdian kita lah ya. Siap. Sebagai akademisi. Partai politik yang ketuanya atau orang-orang yang memiliki media gitu, itu kayaknya seru. Mereka punya punya privilege untuk mereka bisa, meskipun iklannya dalam berbagai bentuk ya, tidak harus iklan seperti iklan, bisa berita, bisa bisa intensif, ada bisa running text selama berbulan-bulan gitu misalnya kayak gitu. Itu kan terjadi ya di sini. Yang punya TV, yang punya media banyak, dan sekaligus juga punya partai. Sebenarnya aturan mainnya kayak gimana tuh? Biasanya ada pertanyaan awam soal itu. Ya. Kalau parpol yang nggak punya itu kesian juga ya, dia Betul. Mengiklan pada waktunya diizinkan saja oleh KPU kan? Dengan waktu terbatas ya. Dengan waktu terbatas itu, dan harus bayar banyak kan gitu. Betul. Itu secara aturan gimana itu? Baik. Kalau kita kembali pada tadi, kita sebagai negara konstitusional ya, bahwa semua aturan itu ada rule-nya of the game-nya, yaitu konstitusi. Kalau kembali kepada tadi, saya merujuk pada Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya. Nah, salah satu keterbukaan informasi publik itu kan lewat media. Itu sah-sah saja bahwa media itu mempunyai effort, mempunyai peran untuk mencerdaskan masyarakat. Cuma kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang-orang tanda kutip punya kepentingan, lalu dia mungkin pemimpin partai, salah satu kekuatan politik punya media ya. Ini sebetulnya harus ada aturan yang tegas. Tidak boleh dia mendominasi dan memonopoli. Di Amerika sendiri yang sebagai rujukan demokrasi ya, itu ada pembatasan sebagai media sebagai korporat atau sebagai tadi tools politik ya. Yeah. Nah, itu sih nggak boleh sebetulnya itu. Nah, tapi kembali kepada fungsi media yang teman-teman Ilkom saya pikir lebih paham itu. Sebagai media informasi, media hiburan, terus profit ya, kontrol sosial, dan satunya lagi penyampai informasi ya. Yeah. Itu sekarang tuh lebih kita disuguhi untuk profit oriented ya. Yeah. Sama tadi kepentingan politik itu yang kita sayangkan. Yeah. Harusnya kan tontonan itu jadi tuntunan ya. Yeah. Itu yang terjadi. Jadi saya sih kembali pada pertanyaan tadi, dalam konteks profesionalisme media, clear silahkan gitu. Karena masyarakat ada right to know ya, hak untuk tahu gitu. Yeah. Dan itu adalah di zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ya, itu menjadi sesuatu yang menguntungkan sebetulnya. Tapi ketika tadi dicampuri atau diintervensi oleh kepentingan politik tertentu, saya pikir kita harus komit pada aturan main. Tidak boleh memonopoli media untuk kepentingan salah satu kekuatan politik. Kembalikan pada profesionalisme media itu. Seperti itu mungkin. Iya. Kok saya pusing ya ngomongin politik ya. Kopi dulu deh Pak Heri. Siap. Ini balik lagi ke kampus nanti ya. Kamu nggak ngopi ya? Boleh menambahkan sedikit ya? Belum. Silakan. Dalam konteks Bawaslu-nya kan pelanggaran itu ada 2, berdasarkan laporan, berdasarkan temuan. Nah, media itu semua berperan di situ. Ketika ada laporan bisa dipublish cepat, dan ketika ada temuan bisa lebih viralkan. Itu sebetulnya menjadi fungsi pengawasan tadi. Karena media dan politik nggak bisa dipisahkan ya Kang Nona. Kayak gitu. Yang penting Bawaslu-nya tegas dan bersih Pak Heri. Oh, setuju. Kita berharap tidak ada kasus di mana Panwaslu gitu. Betul. Bisa diatur-atur, gitu-gitulah ya. Ngeri-ngeri kita. Tidak netral ya. Tidak netral. Mudah-mudahan aman ya. Amin. Ya. Makanya kita pilih yang profesional dan berintegritas. Ya. Ngobrol yang lain ya. Itu program MBKM masih jalan ya? Masih. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya pernah dengar
Pak Heri itu cerita ada kayaknya yang ini ya. Ini deh apa namanya cerita ini dulu. Kemarin karena dekan juga kan masih ngajar, masih bimbing. Kemarin sempat bimbing anak-anak mahasiswa dari luar Al-Azhar ya itu. Luar Jawa ya. Itu ceritanya gimana dan apa tuh yang paling seru yang bisa Pak Heri sharing soal itu? Oke. Baik, MBKM adalah satu terobosan dari Menteri baru ya. Ya. Ya, yang disebut dengan Kang Nadiem ya. 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 Jadi itu intinya adalah bagaimana mengawinkan pengalaman belajar ya dengan teori-teori di kelas. Ya. Goalnya bagus. Cuma dalam tata implementasi ini boleh kita otokritik ya. Ya. Jadi MBKM itu sebetulnya intinya adalah memberikan pelayanan. Dan itu kewajiban kampus manapun di Indonesia memberikan pelayanan itu. Lalu dan itu jadi hak mahasiswa. Nah, salah satu programnya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Di mana syaratnya harus keluar pulau. Ya. Orang Jawa keluar Jawa, mahasiswa luar Jawa ke dalam. Nah, Al-Azhar itu waktu periode kedua ya, saya kedua periode kedua. Itu pertukaran mahasiswanya menerima 114. Jadi 112 mahasiswa. Nah, itu ada 6 pembimbing, salah satunya saya dan Pak Yudo ya. Terus ada Pak Suwardi, ada Pak Yudo wakil dekan ya. Iya, wakil dekan dan dosen dari fakultas lain. Itu kebagian 19 sampai 20 orang. Nah, pengalaman saya pribadi, saya mengasuh 19 orang. Dan kegiatannya dalam 1 minggu itu mereka 5 hari di kampus, 1 harinya hari Sabtu itu keluar kampus. Ya itulah yang dikelola oleh dosen-dosen yang berenam itu. Untuk memberikan pengalaman misalnya terkait kearifan lokal Betawi, kita bawa ke kampung Betawi. Lalu kita ajak ke situs-situs bersejarah di Kota Tua gitu ya. Nah, intinya adalah di situ kan ada semboyannya tuh bertemu sementara, berkesan selamanya gitu. Jadi sekaligus untuk mengeratkan ya perbedaan Bhinneka Tunggal Ika itu dari berbagai daerah untuk merasakan bahwa kita tuh Indonesia itu. Jadi goalnya sih kepada nasionalisme, cinta tanah air lah. Nah, di samping tadi pengalaman-pengalaman ya yang 5 hari di sini. Nah, terus yang menarik adalah ada anak-anak tuh yang semesternya kan berjenjang tuh. Ada yang semester 3, 5, dan 7. Nah, disitulah yang seringkali kita lupa memperlakukan mereka tuh sama saja. Padahal kan ilmu yang dia terima udah beda ya. Ada yang sudah one step ahead di depan, ada yang masih awal gitu. Nah, ketika di kelas itu otokritik saya kok tidak ada pembedaan mereka tuh di semester berapa. Tapi yang penting jurusannya ini gitu. Dan yang saya kurang sepakat lintas prodinya itu. Jurusan misalnya kedokteran atau kesehatan ya, tahu-tahu di sosial humaniora. Anak fakultas hukum dengan anak psikologi bertukar gitu. Nah, saya jujur aja belum begitu sepakat dengan itu. Lebih baik kepada yang relevan sehingga ada upgrade kan kemampuan, kelebihan kekurangan di tempat lain bisa saling mengisi. Nah, terus yang kedua sistem pembiayaan. Sebulan itu mereka dapat kalau tidak salah berapa ya per anak itu 1.300.000 ya, 1.200.000 itu dari negara ya, dari negara. Dibagi 600 untuk living cost, 600 untuk sehari-hari transport dan makan. Itu kurang. Tapi itu katanya ada cerita mahasiswa yang itu ya, nah yang sakit yang berjuang banget gitu. Berjuang banget di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pokok, makan, tinggal. Itu singkatnya ceritanya gimana tuh? Ya, singkat cerita dia tidak terbuka ketika daftar. Yang penting bisa berangkat dengan modal nekat ke Jakarta. Ya sampai di sini dia kerepotan, kesusahan. Akhirnya dia pingsan karena kurang makan ya. Itu ada. Pingsan di mana? Di depan Wisma. Tapi akhirnya ketolong dan ditanganin dan itu alhamdulillah gerak cepat ya, persaudaraan di antara mereka kuat. Tapi anak itu punya luar biasa ya daya juang. Akhirnya dia memilih bekerja sambil kuliah di sini 5 bulan. 4 bulannya dia bekerja. Kerja apa? Kerja menjadi pelayan di tempat itu apa pecel lele ya. Pecel lele. Berarti dapat seragam batik tuh biasanya. Yang jelas dia makan gratis dan dapat tambahan uang. Itu yang membuat dia bertahan di sini dan itu pelajaran berharga bagi dia. Mahasiswa mana? Mahasiswa dari Aceh. Saya lupa kampusnya tapi salah satu kampus di Aceh. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, itu pingsan karena dia nggak terbuka kan sama temennya. Harusnya kalau dia terbuka kan ditolongin. Ditolong pasti. Betul. Sejak awal sebelum pingsan kan udah dibeliin pecel lele juga sih. Terus tantangan yang kedua Pak Nanang nih untuk sekaligus MBKM ini ya. Terkait dengan ini apa istilahnya tuh skenario dari kampus-kampus itu berbeda. Mahasiswa pendatang ini kan newcomer ya, belum tahu situasi.
ada yang digabung di satu tempat, ada yang disebar kos sendiri-sendiri. Nah uangnya tuh kurang sebetulnya. Terus jarak ya, kalaupun mau ditempatkan ya harus dekat kampus. Biar bisa dengan jalan kaki barangkali gitu ya. Kayak gitu. Terakhir Pak, Manajemennya. Pak Heri terakhir nih. Siap. Budaya akademik atau budaya intelektual seperti apa yang Pak Heri bayangkan ideal dan ingin capai, terutama khususnya di FISIP? FISIP ya. Baik, saya kembali ke visi misi kampus kita ini kan saya sebut KUSI ya. Kampus Umum Swasta Islam. UI ini adalah dilahirkan oleh masjid. Sehingga profil lulusan yang diharapkan itu adalah bukan hanya dia cerdas intelektual, tetapi punya akhlak lah. Makanya didahulukan tuh adab dulu Pak. Adab mencari ilmu, baru ilmu. Itu yang saya harapkan ke depan itu. Bagaimana anak-anak UAI, mahasiswa UAI itu punya profil yang berbeda dengan yang lain. Jadi dia akhlaknya baik ya, ukurannya jelas ya, rujukan pada Rasulullah lah berakhlak itu ya. Lalu berikutnya keilmuannya luar biasa lah. Kalau kata Pak Habibie, hatinya boleh Jerman ya. Ilmunya, otaknya boleh Jerman ya. Jerman. Tapi hatinya Islam. Saya nggak nyebut negara ya. Tapi nggak apple to apple, Jerman ke Islam. Iya benar-benar, tapi negara ya. Iya. Ya Jerman ke Indonesia lah. Iya. Yang religius. Hatinya boleh Jerman. Pikirannya boleh Jerman, hatinya Ciledug kan nggak apa-apa. Oh iya benar-benar. Iya. Hatinya Al-Azhar ya Indonesia. Makasih banyak Kang Heri. Sama-sama. Perbincangannya yang luar biasa, pengalamannya saya kira masih banyak yang mungkin bisa di explore pasti, tapi waktu kita tidak terlalu banyak. Betul. Mungkin ke depan saya pengen share tentang tip dan trik dapat beasiswa. Itu. Boleh, nanti kita jadwalkan lagi. Siap. Terima kasih. Saya juga mohon maaf dan saya apresiasi terhadap podcast ini. Ya, mudah-mudahan terus berkembang dan maju. Ya, siap. Ya. Dukungan ininya aja, enggak ya? Oh, siap. Saya udah kepikirkan nanti. Aduh, terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Teman-teman, bagian akhir saya kira akan menjadi kesimpulan dan refleksi kita bahwa adab di atas ilmu. Ya, kuatkan karakter akhlak, moralnya, itu ya penting. Itu di atas ilmu. Sepinter apapun kamu, kalau tidak berada di level adab yang baik, sudahlah, nasibnya nggak akan terlalu baik juga ya. Karena rezeki kita, bagaimana kita berkembang itu karena kita berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, dan di situ adab atau akhlak ya memegang peranan yang sangat penting. Terima kasih sudah menyaksikan Tangga Merah, tempat kita belajar naik dengan antusias dan turun dengan ikhlas. Tetap cerdas dan selalu waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.